Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alfian Gilang Ramadan, Dwi Rokayah, dan saya sendiri, Brilian Nisaul Latifah, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembaharuan dalam Islam. Dalam makalah kami akan membahas 2 poin. Yang pertama ada bagaimana perkembangan Islam masa modern tahun 1800 sampai sekarang, dan yang kedua siapa saja tokoh-tokoh pembaharuan Islam modern. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu Islam masa modern tahun 1800 sampai sekarang. Secara etimologis, pembaharuan adalah proses menjadi baru, sedangkan modernis adalah dalam masyarakat barat mengandung arti adat istiadat, institusi lama dan lalu sebagainya dan lain sebagainya, agar semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan yang baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa pembaruan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dan dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menjelang dan pada awal masa pembaruan, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal acara. Yang pertama itu ada ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang selain menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memuja makam yang dianggap keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang-orang yang dianggap sakti. Yang kedua, adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia ini hanya mementingkan akhiratnya saja dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan tentang dunia adalah tidak perlu, karena hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara, sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Yang ketiga, banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme. Fatalisme yaitu paham yang mengharuskan berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar, karena hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib. Yang keempat, dari sisi ekonomi, masyarakat Muslim Indonesia banyak yang miskin. Yang kelima, dari segi politik, masyarakat Muslim Indonesia telah terjajah. Dan yang terakhir, dari segi penguasaan ilmu dan teknologi, masyarakat Muslim Indonesia terbelakang. Penyimpangan umat Islam terhadap ajaran agamanya tersebutlah yang sudah seharusnya menjadi pendorong lahirnya para tokoh pembaharu yang berusaha menyadarkan umat Islam agar kembali pada ajaran Islam yang benar dan lurus, yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rokayah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Brilian. Langsung saja, yang poin 2 adalah tokoh-tokoh pembaharuan Islam modern. Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memperlihatkan sosok buram wajah dunia Islam. Hampir seluruh wilayah Islam berada dalam genggaman penjajah Barat. Dalam internal umat Islam sendiri, pemahaman keagamaan mereka yang antisipatif terhadap berbagai permasalahan membuat mereka semakin jauh tertinggal menghadapi hegemoni Barat. Kontak umat Islam dengan penjajah Barat ternyata membawa hikmah juga bagi umat Islam. Adanya kontak tersebut menyadarkan umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Namun, keadaan berbalik pada masa modern. Kekalahan-kekalahan dinasti Utsmani dari Barat membuat rasa percaya diri Barat semakin tinggi. Hal ini ditambah dengan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, sehingga mereka mampu menjelajah berbagai belahan penjuru dunia, dan pada gilirannya mereka dapat menguasai dunia Islam. Menghadapi penetrasi Barat ini, sebagian pemikir Muslim ada yang bersikap a priori dan anti Barat. Ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat, serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.
Pemikiran para tokoh pada pembaharuan Islam modern yaitu: yang pertama, Syed Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh penting penggerak pembaharuan dan kebangkitan Islam abad ke-19. Ia disenangi sekaligus dibenci oleh dunia Islam sendiri. Ia disenangi karena aktivitas dan gagasan politiknya menjadi inspirasi bagi upaya pembebasan umat Islam dari penjajah bangsa-bangsa Barat. Sebaliknya, ia dimusuhi atau dibenci karena menjadi batu sandungan bagi penguasa-penguasa dunia Muslim yang otoriter, korupsi, dan despotis. Menurut Jamaluddin, dunia Islam menghadapi penyakit kronis yang menggerogoti masyarakatnya, sehingga umat Islam tidak mampu menegakkan kepala mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Penyakit itu adalah absolutisme dan despotisme. Penguasa Muslim sikap keras kepala dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban. Menyebabnya pemikiran-pemikiran korup dan merusak cara berpikir umat Islam. Untuk mengobati penyakit ini, ia menggerakkan rakyat untuk mengadakan revolusi dan perombakan terhadap pemerintahan yang absolut. Selain itu, ia juga berusaha memperbaiki akidah umat yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka kepada sistem kepercayaan atau akidah Islam yang benar. Menurutnya, penyimpangan dari akidah Islam ini membuat umat Islam tidak mampu menjadi umat yang terhormat. Ia yakin bahwa Islam bila dipahami dan diamalkan dengan benar dapat memimpin umatnya ke arah kemajuan dan membebaskan mereka dari otoritarianisme dengan penguasa serta kolonialisme pada bangsa-bangsa asing. Dari pemikiran Jamaluddin ini, Harun menyimpulkan bahwa Jamaluddin menghendaki bentuk pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan kewajiban penguasa untuk taat pada konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Gilang Ramadan, NIM 2011-9037, akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Langsung saja kita ke materi, yaitu pemikiran para tokoh pada pembaharuan Islam modern. Dan langsung saja yang kedua, yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini adalah murid dan kawan setia dari Jamaluddin Al-Afghani. Pada masa hidup Muhammad Abduh, akhir abad 18 dan awal 19 adalah bagian dari rentetan sejarah kemunduran umat Islam. Umat Islam di sini terpecah belah menjadi dua, yaitu yang pertama kelompok konservatif yang terwakili oleh para pembesar ulama Azhar, dan yang kedua yaitu golongan pembaharu atau kelompok terpelajar Barat yang mulai mengenal seperangkat metode modern. Gerakan Muhammad Abduh pada pembaharuan Islam yang dilakukan ini tidak lepas dari karakter dan wataknya yang cinta pada ilmu pengetahuan. Gib dalam Mukti Ali menyebutkan salah satu karya terkenalnya, Modern Trends in Islam, menyebutkan 4 agenda pembaharuan Muhammad Abduh. Keempat agenda itu adalah pemurnian Islam dari berbagai pengaruh ajaran dan amalan tidak benar, yaitu purifikasi, reformasi, pembelaan Islam, dan reformulasi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha sebagai ulama yang selalu menambahkan ilmu pengetahuan dan selalu pula berjuang selama hayatnya. Muhammad Rashid Ridha mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaruan sejak ia masih berada di Suriah. Dan langsung saja ini pembaruan dalam bidang teologi. Konsep pembaruan yang dikemukakan yaitu masalah akal dan wahyu, sifat Tuhan, perbuatan manusia, dan konsep iman. Dan yang selanjutnya yaitu pembaruan dalam bidang pendidikan. Di antara aktivitas beliau dalam bidang pendidikan antara lain membentuk lembaga pendidikan yang bernama Al-Taqwah wal Irsyad pada tahun 1912 di Kairo. Dan yang selanjutnya yaitu
pandangan terhadap ijtihad. Rasa tidak dalam beristinbat terlebih dahulu melihat nas. Bila tidak ditemukan di dalam nas, ia memilih pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bila tidak dikemukakan ia berijtihad. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 10 meminta maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.